Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya, Pak Willy. Kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan OSK Fisika 2023 part yang ke-9 untuk materi kesetimbangan benda tegar. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSK nanti atau hanya sebagai pendalaman materi fisika. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2023 nomor 9 mengenai kesetimbangan benda tegar. Tinjau sebuah batang homogen bermassa M dan panjang L yang diletakkan seperti pada gambar. Jadi ini ada batang ya, massanya M dan panjangnya L, berdiri pada lantai dan dinding sepertinya ya. Ini dengan sudut theta. Jika diketahui dinding, ini dindingnya licin, sedangkan lantai kasar dengan koefisien gesekan statis mu S, maka nilai mu S minimal agar batang tersebut diam atau setimbang adalah. Baik, sekarang kita menganalisis. Karena ini ada pengaruh dalam pengaruh medan gravitasi bumi, berarti akan ada gaya berat nanti ya. Oke, untuk kesetimbangan benda tegar kita mulai dengan menggambar gaya-gaya terlebih dahulu ya, yaitu mulai dari gaya luar ya, karena kita meninjaunya sistem ya, bukan free body. Jadi kita gambarkan dulu gaya berat, ini termasuk gaya luar. Kemudian gaya luar yang lainnya adalah reaksi atau gaya normal biasanya ya. Jadi ini kan bersentuhan dengan lantai dan dinding ya. Saya kasih nama dulu lah untuk titik singgungnya, ini di lantai A misalkan, di dinding itu B ya. Jadi gaya normal akan muncul di sini, di A ke atas ya. Kemudian di B juga muncul ke kanan. Kenapa? Karena si dinding ini kan menahan tangga supaya tidak bergeser ke sebelah kiri ya. Jadi NB ke kanan. Nah, disebutkan bahwa lantai ini kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek itu menahan juga. Ini kan tangganya cenderung bergeser ke kanan ya, bagian bawahnya. Berarti ada gaya gesek ke kiri ya, sebesar FA. Nah, bagaimana dengan dinding? Karena dindingnya licin, berarti tidak ada gesekan ya. Jadi di sini tidak ada gaya gesek karena licin. Oke, nampaknya sudah. Ini gaya-gaya luar yang bekerja. Kita siap untuk menjawab pertanyaannya. Kita lihat dari pertanyaannya, nilai mu S minimal agar batang tersebut diam. Kita tahu bahwa koefisien gesekan itu adalah perbandingan antara gaya gesek dibagi gaya normalnya. Jadi di sini nanti mu S adalah FA dibagi dengan NA. Jadi kita harus cari NA berapa dan FA-nya berapa. Kalau kita lihat seperti ini gayanya, kita lebih baik mencari NA itu dalam variabel yang diketahui, berarti dalam MG. Dengan jelas terlihat bahwa ini gayanya vertikal ya. Tentu saja kita gunakan sigma F dalam arah vertikal ya, sigma F ya tepatnya sama dengan 0 ya, karena dia diam. Arti dari ini adalah gaya ke atas sama dengan ke bawah. Jadi kalau kita isi yang ruas kiri NA, yang ruas kanannya gaya berat, yaitu MG itu sendiri. Jadi NA sama dengan MG. Jadi kita tahu nilai NA-nya. Nah, sekarang kita harus mencari nilai FA-nya. FA itu gaya gesek ya. Biasanya kalau sigma F-nya sudah dipakai, ya kita tinggal pakai sigma torsi satu lagi. Cuma yang jadi masalah di mana kita harus memilih titik porosnya supaya persamaannya efisien ya. Oke, jadi saya pilih di suatu titik di mana yang kita harapkan muncul dalam persamaan sigma torsi adalah FA. Berarti kita pilih persamaan yang tidak ada NA dan NB-nya. Atau dengan kata lain kita pilih di mana titik potong garis kerja NA dan NB berada. Di situlah kita pilih sigma torsinya. Jadi kita pilih di titik ini, perpotongan antara garis kerja gaya NA dan NB, yaitu titik ini kita sebut saja titik C. Jadi jelas kita pilih sekarang sigma torsinya di C sama dengan 0 ya. Nah, sigma torsi itu kan berarti momen gaya. Momen gaya adalah hasil kali gaya dengan jarak. Jadi nanti yang akan kita lihat pasti munculnya adalah MG dan FA ya. Kita mulai FA ya, karena variabelnya FA. Jadi FA dikali dengan momennya adalah jarak dari
titik C ke garis kerja FI itu tinggi AC sendiri ya. Nah, kita nyatakan dalam variabel yang diketahui yaitu L dan theta. Jadi ini segitiganya. Jadi AC adalah L kali dengan sin theta karena di depan sudut ya. Kemudian sama dengan gaya berat mg, ini m besar mestinya ya. Mg kali jaraknya ke titik C juga itu. Ini ya. Jadi mg dikali jaraknya adalah ini dari sini ke sini. Ya. Itu L dari sini ke sini setengah L maksudnya. Dikali ini kan sebelah sudut. Setengah L kali cos theta. Ya. Nah, di sini jelas L-nya kita bisa coret terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Dan kita bisa ubah langsung menjadi FA ya. Pindahkan ke kanan jadi MG. Ini dikali dengan cos theta dan pindahan sin theta dari kiri ke kanan jadi cos per sin kan kotangan. Jadi nilai FA-nya adalah setengah. Dari sini setengahnya MG kotangan theta. Nah, setelah ini baru kita substitusikan ke sini dua-duanya. Jadi mu S sama dengan setengah MG kotangan theta ini dibagi dengan MG. MG-nya kita coret. Atau kita bisa dapatkan mu S-nya sama dengan kotangan theta dibagi dengan 2. Jadi inilah nilai mu S minimal supaya ini bisa setimbang. Demikian pembahasan OSK Fisika 2023 part yang ke-9 ini untuk materi kesetimbangan benda tegar. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN Fisika khususnya tahun 2023 ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan tentunya nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sekian dan terima kasih ya.